Halo semuanya, Minka kembali lagi dengan kuis baru, kuis Alkitab tentang perkataan Yesus bagian 2. Langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perkataan Yesus ini merupakan bagian dari doa yang dikenal dengan nama apa? Jawabannya adalah doa Bapa Kami. Perkataan ini adalah bagian dari doa Bapa Kami, doa yang diajarkan langsung oleh Yesus kepada para muridnya sebagai contoh bagaimana seharusnya mereka berdoa. Doa ini mencerminkan ketergantungan kita kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kebutuhan sehari-hari. Pada perumpamaan apa Yesus berkata? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jawabannya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus mengucapkan kalimat ini dalam perumpamaan anak yang hilang, yang menggambarkan kasih dan pengampunan Allah kepada orang berdosa yang bertobat. Sang ayah melambangkan Allah yang penuh belas kasihan, yang berlari menyambut anaknya yang kembali. Pada peristiwa apa Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus mengatakannya saat perjamuan makan terakhir dengan para murid sebelum Yesus disalib. Ini menjadi dasar bagi perjamuan kudus dalam kekristenan, di mana umat percaya mengingat pengorbanan Kristus. Apa yang dikatakan Yesus saat menghardik angin ribut? Yesus menghardik angin ribut itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Saat para murid ketakutan karena badai di laut, Yesus bangun dan dengan kuasanya, ia menghardik angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin menjadi tenang dan danau menjadi teduh. Ini menunjukkan kuasa Yesus atas alam. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya." Apa yang harus dilakukan untuk bisa berbuah banyak? Jawabannya adalah tinggal di dalam Dia. Dalam Yohanes 15, Yesus mengajarkan bahwa kita sebagai pengikutnya hanya dapat menghasilkan buah jika kita tinggal di dalam Dia, seperti ranting yang hanya bisa berbuah jika tetap melekat pada pokoknya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut apa?" Jawabannya adalah anak-anak Allah. Yesus menyampaikan ini dalam khotbah di bukit. Orang yang membawa damai mencerminkan karakter Allah, dan karena itu disebut anak-anak Allah. Lengkapi perkataan Yesus ini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus titik-titik." Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menjelaskan bahwa mengikuti Dia bukan hal yang mudah. Pengikut Kristus harus menyangkal diri, memikul salib, dan benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Kuis Alkitab? Kuis Alkitab adalah organisasi non-profit yang membuat bahan belajar Alkitab yang modern. Teman-teman bisa support misi kami dengan subscribe channel ini dan bisa juga dengan donasi di sini. Pada peristiwa apa Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Kalimat ini dikatakan Yesus pada saat ia makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa di rumah Lewi. Yesus berkata demikian ketika orang-orang Farisi mengkritik Dia karena makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa.
Pernyataan ini menekankan misi Yesus, menyelamatkan orang yang sadar bahwa mereka berdosa. Kepada siapa Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit"? Yesus mengatakannya kepada Marta. Yesus mengatakan ini kepada Marta saat Lazarus saudaranya telah meninggal. Pernyataan ini menjadi awal dari mujizat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, menunjukkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Siapa yang Yesus sebut rubah? Jawabannya adalah Herodes. Yesus menyebut Herodes sebagai rubah, menyatakan bahwa meskipun Herodes ingin membunuhnya, pekerjaan Allah akan tetap berjalan dan tidak dapat dihentikan. Lengkapi perkataan Yesus ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada titik-titik. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus menekankan bahwa seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jika hati kita terikat pada harta dunia, maka sulit untuk sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalimat ini dikatakan Yesus saat ia mengajar tentang apa? Kalimat ini dikatakan Yesus saat ia sedang mengajar tentang berdoa. Ia menekankan bahwa doa bukanlah tentang banyaknya kata, tetapi tentang komunikasi yang tulus dengan Bapa yang tahu kebutuhan kita. Pertanyaan terakhir, apa perkataan terakhir Yesus di kayu salib menurut Injil Yohanes? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini supaya makin banyak orang yang suka belajar Alkitab. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.